Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Kita jumpa lagi dalam ibadah IPA hari ini lewat online. Tetap semangat ya adik-adik. Gimana Kak Tohab hari ini? Apa kabarnya? Baik, Kak Hilda. Baik juga. Oke, mari kita mulai ibadah kita. Ya, sebelum kita mulai ibadah, kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, mari berdiri. Kita akan bernyanyi. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Oke adik-adik, tetap berdiri ya. Kita mau berdoa. Kita akan mulai ibadah kita. Siapkan hati, lipat tangannya, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini Bapa masih memberikan kami kesehatan walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya berkatilah ibadah kami ini dari awal hingga berakhirnya. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, adik-adik, kita akan baca Mazmur. Siapkan Alkitabnya. Kita membaca Mazmur bersama-sama. Mazmur 119 ayat 1 hingga 5. Sudah siap semua Alkitabnya? Kita baca Mazmur 119 ayat 1 hingga 5. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu. Ya, sampai sini baca Mazmur kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi Alkitab bukunya Tuhan. Alkitab bukunya Tuhan, Alkitab buku kesayangan, Alkitab bukunya Tuhan, Alkitab buku kesayangan, Ya adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Melda, siapkan Alkitabnya. Pikiran harus tertuju kepada firman Tuhan. Silakan Kak. Terima kasih Kak Tohab. Oke adik-adik, mari kita siapkan hati kita
Kita tundukkan kepala kita akan berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih pada kesempatan ini Engkau masih menyertai kami. Sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hati kami, buka hati kami, buka juga telinga kami dan pikiran kami, supaya Roh Kudus-Mu bekerja di dalam diri kami, supaya firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja, tetapi kami bisa melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, mampukan hamba agar hamba bisa berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berserah dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, oke, kita mau membaca Alkitab. Mari kita berdiri. Kita akan membaca dari kitab surat Rasul Petrus yang pertama ayat 1 sampai 12. Surat Rasul Petrus pertama ayat 1 sampai 12. Mari adik-adik, sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama ya adik. Surat Rasul Petrus yang pertama ayat 1 sampai 12 yang berbunyi, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kami. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh harapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu
dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah pembacaan kitab kita hari ini. Haleluya. Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Baik kan? Oke adik-adik, sebelum kita melanjutkan cerita kita saat ini, pada saat ini tema kita adalah tetap teguh meskipun menderita. Sebelum kita lanjut adik-adik, kakak mau bertanya, tetap teguh itu artinya apa ya? Ayo anak-anak yang besar, yang di kelas tangguh, coba apa arti kata tetap teguh? Adik-adik, tetap teguh itu artinya adalah suatu sikap yang setia dalam melakukan kebenaran walaupun dalam kondisi apapun, dalam menghadapinya, dalam melakukan kebenaran itu kita banyak menghadapi yang namanya cobaan, permasalahan, kesulitan, bahkan sampai kita harus menderita. Nah, contohnya pada saat ini. Pada saat ini sekarang kita masih mengalami yaitu peristiwa bencana non alam, yaitu adanya virus corona. Dampak dari virus corona ini adik-adik banyak. Contohnya kita tidak dapat datang beribadah ke gereja, berkumpul bersama teman-teman. Adik-adik tidak bisa berjumpa dengan kakak layan juga tidak bisa berjumpa dengan adik-adik. Kita tidak bisa berkumpul bersama kerabat-kerabat, keluarga-keluarga, juga teman-teman adik-adik. Kita tidak bisa melakukan itu. Adik-adik, begitu juga dengan sekarang saat ini kita melakukan sekolah belajar dari rumah melalui online. Itulah dampak dari corona. Sedih ya adik-adik, kita tidak bisa berkumpul itu, maka kita menjadi sedih, tidak suka. Tetapi adik-adik, jangan patah semangat. Kita tetap semangat, tetap setia, tetap teguh melakukan yang benar di hadapan Tuhan, yaitu tetap rajin berdoa, walaupun kita masih berdoa di rumah masing-masing, walaupun juga kita masih bersekolah dari rumah melalui online. Itulah yang Tuhan Yesus inginkan dari kita adik-adik. Jangan patah semangat, harus setia melakukan yang baik untuk Tuhan. Nah adik-adik, melalui pembacaan kita saat ini yang diambil dari surat Rasul Petrus, mengingatkan kita bahwa sikap teguh itu harus kita perlihatkan, kita nyatakan dalam kehidupan kita, yaitu harus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Itulah ciri-ciri orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus tetap setia dan berjalan bersama Tuhan Yesus.
Nah, adik-adik, walaupun dalam kondisi saat ini adik-adik, dalam menjalankan itu semua, seperti kakak bilang tadi di awal, dalam melaksanakan kebenaran firman Tuhan banyak kendala-kendala yang dihadapinya, bahkan harus menderita. Tetapi adik-adik, itu memang agak susah ya adik-adik, sulit. Tetapi namun kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan iman dan pengharapan kita. Kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus itulah senantiasa yang akan menuntun dan menyertai kita dalam perjalanan hidup kita. Untuk itulah kita harus tetap setia. Sebelum kakak mengakhiri cerita saat ini adik-adik, kakak berpesan kepada adik-adik, ada 3 poin yang harus kita laksanakan, yang harus kita ingat, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu ya adik-adik, pertama kita harus menjalin hubungan baik dengan siapa saja dan dalam keadaan apa saja, dalam kondisi apapun kita harus tetap berbagi, meneruskan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kita harus nyatakan dalam tindakan berbagi, dalam saling mendoakan, saling mendukung dalam pelayanan, yaitu berdoa, beribadah. Nah adik-adik, itulah pesan dari bacaan kita saat ini. Demikianlah cerita dari kakak. Amin. Tek dulu. Ngos-ngosan. Dulu, kasih keluar dulu yang ini. Ayo adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita berdoa sama. Mari adik-adik kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkaulah Allah yang kami puji dan kami sembah. Terima kasih atas kasih setiamu yang sampai saat ini kami rasakan. Pada kesempatan ini kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Ajarlah kami Bapa, agar kami anak-anak-Mu tetap setia dan teguh berjalan di jalan-Mu. Kami tahu Bapa, ini tidak mudah. Untuk itu kami selalu mengharapkan tuntunan Roh Kudus-Mu, agar senantiasa membimbing dan menyertai perjalanan hidup kami. Mampukan kami ya Bapa, meskipun kami harus menderita. Bapa, pada kesempatan ini kami juga berdoa buat teman-teman, saudara-saudara, saudari-saudari kami yang sakit dimanapun mereka berada. Kami hanya bisa berserah dan bermohon kepadamu belas kasih-Mu yang besar. Kiranya Engkau bermurah hati, mengangkat dan menyembuhkan teman-teman, saudara-saudara, saudari-saudara kami yang sedang sakit. Terjadilah keajaiban-Mu ya Bapa dan mujizat-Mu. Berkati juga kedua orang tua kami. Berkati juga para presbiter dan seluruh pelayan-pelayan di seluruh gereja-Mu berada. Mampukanlah mereka dalam melayani tugas dan panggilan mereka. Apa yang mereka lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati juga negara dan bangsa kami, para pemimpin negara kami. Berilah hati yang ikhlas, tulus, jujur, setia dalam pekerjaan mereka, sehingga kami semua bisa hidup rukun, tentram, damai, aman, selalu hidup bertoleransi antara sesama. Kami juga berdoa ya Bapa,
Kiranya apa yang sedang kami alami saat ini, yaitu badai corona, biarlah cepat berlalu. Bapa, kami rindu untuk beribadah di gerejamu. Kami rindu untuk pergi ke sekolah. Kami rindu untuk bertemu dengan guru-guru, teman-teman. Kami rindu untuk bermain bersama, berkumpul bersama-sama dengan teman-teman dan sanak keluarga. Bapa, kiranya badai ini cepat berlalu dan kami bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, bagaimana ceritanya tadi? Seru tidak? Singkat, padat, dan jelas. Ya. Nah, kita mau bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi, Aku bawa persembahanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya, adik-adik, lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa persembahan kita. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, di mana Bapa masih memberkati, menyertai ibadah kami sampai saat ini. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya mampukan kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga sudah memberikan persembahan ya Tuhan, kiranya berkati agar boleh kami pakai untuk pelebaran firman-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah kita bernyanyi Kasih Yesus Manis dan Indah.
Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, kasih dari Roh Kudus, dan kasih dari Putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus akan senantiasa menjaga, melindungi kita, dan menyertai kita kini, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin.